Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kita dari Gereja Betani Kebumen tentang berkat perubahan hidup. Dalam kisah Stefanus di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita dapat menemukan sebuah kebenaran berharga akibat kematian Stefanus. Darah Stefanus bukan hanya menjadi benih gereja seperti yang dikatakan oleh Bapak Gereja, melainkan juga darah yang mendatangkan perubahan. Menjelang kematiannya, Stefanus berdoa, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dalam Kisah pasal 7 ayat yang ke-60. Doa ini seiring dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami aniaya. "Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kualitas diri Stefanus mencerminkan keserupaan dengan Tuhan Yesus. Sebagai jawaban atas doa ini, pada Kisah Para Rasul pasal 9, kita menemukan bahwa Saulus bertobat. Ketika ia rebah ke tanah, ada suara dari langit berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dalam Kisah pasal 9 ayat 4b sampai ayat yang ke-5. Doa dari Stefanus membuat Saulus yang bertanggung jawab atas kematian Stefanus tersebut bertobat. Saulus yang mengakibatkan Stefanus mati pada akhirnya bertobat. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan orang yang berkesalahan di mana kita menjadi korbannya, hal tersebut sesungguhnya merupakan sebuah proyek. Proyek ini adalah sebuah proyek perubahan di mana kita diajak untuk menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mencerminkan keagungan karakternya. Seringkali cara kita merespon orang yang menjahati kita keliru, sehingga berkat dari Tuhan berlalu begitu saja. Saudaraku, berkat di sini tentu tidak merujuk pada berkat rohani, tetapi berkat perubahan hidup. Ketika kita meminta kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh untuk diubahkan, maka Tuhan akan menanggapinya dengan sungguh. Ia akan mendatangkan berkat perubahan dalam hidup kita melalui cara-cara yang tidak selalu nyaman bagi diri kita. Kalau bangsa Israel berbicara mengenai berkat, maka orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi bagi orang percaya yang orientasinya adalah langit baru dan bumi baru, yaitu Yerusalem baru atau kerajaan sorga, berkat tersebut adalah menjadi serupa dengan Yesus. Keagungan sebagai anak-anak Allah harus melalui proses pelatihan dan pendidikan yang Allah berikan. Jadi kalau kita mendapat perlakuan yang tidak adil, kita dijahati, dirugikan, dilukai dan sebagainya, berarti kita sedang diberi didikan oleh Tuhan. Saudara, didikan Allah di sini memiliki proyeksi kekekalan. Maka keadaan itu harus dikatakan sebagai berkat kekal. Keagungan sebagai anak Allah ini
tidak bisa kita peroleh secara gratis atau secara otomatis. Memang banyak orang Kristen yang kekanak-kanakan dan merasa sudah agung karena menjadi anak-anak Allah yang dipilih. Namun Kristen yang dewasa membangun paradigma tentang keagungan diri dari perubahan karakter yang semakin seperti Kristus atau terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Tuhan mau agar kita mengikuti jejaknya. Kalau kita mengikuti jejak Tuhan, kita akan dibawa di lorong dan jalan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Di antara lorong-lorong itu adalah perlakuan orang yang jahat terhadap kita. Ketika kita dilukai, disakiti, dirugikan, difitnah, dizolimi, dibuli, maka sekarang kita harus memandangnya ini sebagai berkat. Jadi ketika Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku, artinya mereka harus belajar hidup seperti hidup yang Tuhan Yesus jalani. Belajar apa yang ku jalani, kata Tuhan Yesus. Dan kalau mereka belajar hidup seperti hidup yang ku jalani, mereka harus memasuki lorong yang ku jalani juga. Jalan-jalan yang juga ku jalani, jalan terjal yang aku jalani, mereka juga harus menjalaninya. Sebab hanya dengan cara demikian aku bisa mengajarkan hidupku. Setiap kita dipanggil untuk menghidupi jalan yang juga dijalani oleh Tuhan. Tidak ada hal atau cara lain dalam hidup ini. Tuhan membawa kita di ombak kehidupan ini karena kita mau dilatih menjadi seperti Yesus. Ketika kita diperlakukan tidak adil, dijahati, dilukai orang, kodrat di dalam diri kita ini pada umumnya bereaksi marah. Selanjutnya memang sudah menjadi kodrat manusia pada umumnya untuk membalas. Akan tetapi sebaliknya, kita sebagai orang Kristen diajar untuk tidak membalas melainkan mengampuni. Namun tidak jarang walaupun kita tidak membalas, kita berharap Tuhan membalas. Amin. Nah, ini yang sering terjadi kepada kita. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan karakter yang bisa bertumbuh, yang orang bilang aku mau iring Yesus, aku mau mengikut Yesus, aku mau seperti Yesus, tetapi karakternya masih maunya sendiri. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak orang yang belum memiliki tindakan yang tepat atau tindakan yang tepat ketika kita menuntut kepada Tuhan dengan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Sama saja saudara, kita seringkali menuntut Tuhan, Tuhan saya telah disakiti oleh dia, balas dia Tuhan. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Tapi itu bukan berarti kita menuntut kepada Tuhan untuk membalaskan apa yang telah kita terima, yang telah dijahati, telah difitnah, telah dirugikan, telah dibuli, bahkan kita telah tersakiti hal-hal yang lain yang banyak merugikan kita. Artinya ketika kita berkata pembalasan adalah haknya Tuhan, kita tidak perlu menuntut apapun, tidak perlu minta apapun kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kita dijahati, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan, yaitu ampunilah mereka. Ini yang harus kita cermati, yang harus kita renungkan, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
dan kalau kita mau mengalami perubahan hidup. Kadang kita masih tidak sanggup untuk menjalani ini dengan adanya perubahan hidup, berkat perubahan hidup ini kita seringkali menolak. Kita menyerahkan semua kepada Tuhan, tapi kita tidak boleh mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti, yang melukai kita. Kita harus menghayati setiap jalan terjal yang Tuhan berikan, merupakan ini satu bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita untuk mengambil bagian dalam proyek agungnya. Bila Bapak Ibu Saudara kita masuk belajar dalam proyek agung Tuhan, tidak ada pilihan lain. Kita harus belajar untuk rendah hati, kita belajar mengampuni, kita belajar mengikuti jejaknya Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita. Amin.